Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam dalam kasih Yesus Kristus. Bersama saya Esther Solihin dari GKI Kebonjati dalam Renungan Harian. Firman Tuhan dalam Renungan Harian hari ini akan dibacakan dari Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-ngamati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Saya memberi judul renungan harian hari ini, iman dan perbuatan tak terpisahkan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila ada pernyataan bahwa hidup kita dalam tangan Tuhan, itu pasti benar. Hidup kita dalam rancangan Tuhan yang indah, itu juga benar. Tetapi tentu saja tidak berarti bahwa hidup kita dari semula, yaitu sejak kita lahir, hidup kita ini hitam putihnya, abu-abunya, merah kuningnya hidup kita sudah dirancang dan ditetapkan oleh Tuhan. Kata-kata ini harus kita kritisi. Karena kalau sejak semula, sejak lahir telah dirancang, bahkan telah ditetapkan, maka para penjahat tentu saja jangan-jangan sudah ditetapkan oleh Tuhan memang untuk menjadi penjahat. Bila kita sakit, jangan-jangan kita akan berkata, "Oh, memang sudah dirancang oleh Tuhan dan ditetapkan kita akan sakit pada umur sekian-sekian." Padahal bisa saja kita sakit karena pola hidup kita yang tidak bertanggung jawab. Dari semula, semua warna-warni hidup kita sudah ditetapkan Tuhan, sudah pasti kita menjadi orang yang pasif total. Bila itu kita terima mentah-mentah. Apapun kejadian hidup kita, itu adalah bentukan Tuhan dan akhirnya menjadi tanggung jawab Tuhan. Nah, karena itu tentu saja bukan seperti itu hidup kita sebagai orang beriman. Sebagai orang beriman, maka iman kita itu seharusnya nyata dalam tindakan aktif dan tindakan yang bertanggung jawab. Bukan cuma pasif saja dan kemudian mengatakan, "Ya karena Tuhan, ya karena Tuhan sudah menetapkan." Injil Markus hari ini mau berkisah tentang perjumpaan Yesus dengan seorang yang mati sebelah tangannya. Tidak diceritakan sudah berapa lama orang itu mengalami keadaan tersebut. Bukan tidak mungkin sudah lama sekali. Oleh karena itu, dia mungkin juga sudah menyerah, tapi bukan berserah. Menyerah karena merasa tidak punya harapan untuk sembuh. Sudah berhenti berharap. Nah, kalau tiba-tiba saja saat dia sudah tidak berpengharapan sembuh, Yesus berkata, "Ulurkanlah tanganmu." Maka mungkin saja berbagai macam pikiran dan perasaan muncul dalam diri orang ini. Bagaimana mungkin mengulurkan tangan yang sudah lumpuh? Tetapi orang ini kemudian bertindak aktif. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan sembuhlah dia. Mengapa dia mengulurkan tangannya dengan aktif? Karena dia percaya. Dari mana kita tahu bahwa dia percaya? Ya karena dia mengulurkan tangannya dengan aktif. Apa yang menjadi pesan perikop dari Markus yang kita baca hari ini? Bahwa menjadi umat Kristus, menjadi Kristen
haruslah ada kesatuan antara iman dan perbuatan secara aktif. Iman menjadi nyata dan dipertanggungjawabkan melalui sikap dan perbuatan aktif. Ada perbuatan tanpa iman. Tetapi tidak mungkin orang mengatakan bahwa mereka beriman pada Yesus tapi tidak berbuat apa-apa, tidak melakukan apapun juga. Bila kita berkata kita beriman tapi tidak melakukan apapun sesuai dengan iman kita, maka kekristenan kita tidak bermanfaat sama sekali. Itulah yang Yesus sebut bahwa garam tidak lagi asin, menjadi tidak berguna selain dibuang dan diinjak orang. Beriman berarti secara aktif dan produktif mengarahkan dan melakukan tindakan maupun perbuatan seturut dengan perintah Tuhan. Tentu saja banyak tantangan, banyak hal yang berpotensi membuat tangan menjadi mati, hati menjadi terluka, harapan menjadi pudar. Tetapi firman Tuhan mau mengatakan selalu ada Yesus yang penuh kuasa untuk menolong kita, untuk mengatasi semua tantangan dan rintangan. Tetapi tentu saja kita pun harus secara aktif merespon tindakan Yesus. Hari ini Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian, mari kita jalani aktivitas kita sebagai wujud nyata iman dan perbuatan tidak terpisahkan. Selamat berziarah iman hari ini. Tuhan memberkati. Amin.